Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Makfira Mahmud dari Prodi Pendidikan IPA kelas A jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Konsep ini menekankan pada hubungan timbal balik dan saling berkaitan antara organisme hidup dengan lingkungan tak hidup. Ekosistem dapat dikelompokkan berdasarkan vegetasi dominannya, topografi, iklim, atau beberapa kriteria lainnya. Ciri-ciri ekosistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sumber energi yang konstan, umumnya cahaya matahari atau panas bumi pada ekosistem yang ditemukan di dasar laut yang dangkal. Yang kedua, populasi makhluk hidup mampu menyimpan energi dalam bentuk materi organik. Yang ketiga, terdapat daun materi yang berkesinambungan antara populasi dan lingkungannya. Yang keempat, terdapat aliran energi dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Adapun perubahan ekosistem pada dasarnya dapat disebabkan oleh berbagai penyebab utama. Yang pertama itu akibat perubahan iklim, yang kedua pengaruh dari faktor luar, yang ketiga itu karakteristika dalam sistemnya sendiri. Komponen ekosistem. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu yang pertama adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Ekosistem abiotik ini meliputi tanah. Tanah berperan penting dalam ekosistem, meliputi tekstur, kematangan, dan kemampuan menahan air. Yang kedua adalah air. Air sangat mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan. Hal-hal penting pada air yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu air, kadar mineral air, salinitas arus air, penguapan dan kedalaman air. Yang ketiga adalah udara. Udara berbentuk atmosfer yang melingkupi makhluk hidup. Udara yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup diantaranya adalah oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Yang keempat adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Salah satunya sebagai faktor utama yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Suhu atau temperatur. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu yang optimal untuk kegiatan metabolisme dan perkembangbiakannya. Komponen ekosistem yang kedua adalah komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah produsen, merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri yang berupa bahan organik dan bahan anorganik atau autotrof dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis atau melalui proses kimia. Contohnya semua tumbuhan hijau. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan menggunakan makanan yang dihasilkan oleh produsen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya hewan dan manusia. Konsumen ini dibedakan menjadi dua. Di sini pada gambar ada konsumen tingkat 1, yang kedua itu adalah konsumen tingkat 2. Yang ketiga yaitu pengurai.
Pengurai atau dekomposer disebut juga redusen atau jasa teknik yang menguraikan makhluk hidup lain menjadi zat hara, contohnya bakteri dan jamur. Selanjutnya ada tipe-tipe ekosistem. Secara umum ada 3 tipe ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem air atau akuatik. Ekosistem air atau akuatik ini meliputi ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem estuari, ekosistem pantai, ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, dan ekosistem lamun. Tipe-tipe ekosistem yang kedua adalah ekosistem terestrial atau darat. Contohnya itu hutan hujan tropis, hutan mangrove, hutan rawa, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, tundra, dan kars. Kars ini berupa batu gamping atau gua. Tipe ekosistem yang ketiga adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini meliputi bendungan, hutan tanaman, produksi seperti jati dan pinus. Agroekosistem berupa sawah tada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit. Ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, dan ekosistem ruang angkasa. Contoh pada gambar itu merupakan sawah yang merupakan ekosistem buatan. Pembahasan selanjutnya mengenai sistem interaksi antara komponen biotik dan biotik. Yang pertama adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita ketahui dulu rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Tiap tingkat dari rantai makanan ini disebut tingkat trofi atau taraf trofi. Karena organisme pertama yang mampu menghasilkan zat makanan adalah tumbuhan, maka tingkat trofi pertama selalu diduduki tumbuhan hijau sebagai produsen. Tingkat selanjutnya adalah tingkat trofi kedua yang terdiri dari hewan pemakan tumbuhan yang biasa disebut konsumen primer. Selanjutnya adalah konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Yang terakhir ada konsumen puncak atau konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini terdiri dari hewan-hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat 2. Setiap pertukaran energi dari satu tingkat trofi ke tingkat lainnya, sebagian energi akan hilang. Selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan, dikombinasikan atau digabung yang tumpang tindih dalam ekosistem. Pada contoh gambar ini terdapat 5 rantai makanan yang bergabung dalam suatu ekosistem yang menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Pada tingkat trofik pertama ada organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau. Yang bertindak sebagai produsen adalah bunga dan sawi. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Konsumen 1 ini biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Terlihat pada gambar bahwa yang berperan sebagai konsumen herbivora atau konsumen tingkat 1 adalah ulat, belalang, dan tikus. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora. Terlihat pada gambar bahwa yang bertindak sebagai konsumen 2 adalah burung pipit dan katak. Organisme yang menduduki tingkat trofik tertinggi disebut konsumen puncak. Terlihat pada gambar bahwa burung elang bertindak sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak atau karnivora sebagai hewan karnivora. Yang kedua adalah interaksi antar individu. Di alam pada umumnya suatu komunitas terdiri atas beberapa populasi baik tumbuhan maupun hewan.
Di antara individu tersebut akan terjadi berbagai kemungkinan tipe interaksi biologis antara individu yang satu dengan individu lainnya. Adapun interaksi antar individu ini, di antaranya yang pertama adalah naturalisme. Naturalisme ini adalah interaksi antar dua jenis organisme dan tidak saling memengaruhi. Yang kedua itu adalah mutualisme. Mutualisme ini adalah bentuk interaksi yang dimana kedua belah pihak akan untung. Yang ketiga itu ada protokooperasi yang merupakan bentuk interaksi fakultatif yang dimana tidak merugikan keduanya antara dua organisme tersebut. Yang keempat itu ada komensalisme yang dimana interaksi yang menstimulus secara menguntungkan satu organisme tapi tidak mempengaruhi terhadap organisme lainnya. Yang kelima itu ada parasitisme yang merupakan interaksi yang salah satu organismenya akan untung sedangkan organisme lainnya akan rugi. Yang keenam itu ada predasi. Predasi juga disebut pemangsa. Predasi adalah interaksi antar pemangsa dan mangsa. Yang ketujuh ada herbivori, adalah bentuk interaksi di mana hewan mengonsumsi seluruh atau sebagian tumbuhan dari konsumen. Konsumen pemakan jaringan hidup disebut biofag dan konsumen pemakan jaringan mati disebut saprofag. Hewan yang bersifat saprofag disebut detritivore. Detritivore ini sesungguhnya adalah konsumen yang biasanya memakan detritus, yaitu serpihan bahan-bahan organik dari tumbuhan. Contohnya itu seperti semut, cacing, serangga tanah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah interaksi antar populasi yang merupakan bentuk hubungan antara populasi organisme satu dengan organisme lainnya. Interaksi yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung, seperti halnya interaksi antar individu. Interaksi antar populasi terdiri atas beberapa tipe, yaitu kompetisi dan amensalisme. Kompetisi ini dibedakan menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Kompetisi intraspesifik adalah kompetisi yang terjadi antara organisme yang spesiesnya itu sama. Contohnya itu pada gambar yaitu singa versus singa. Selanjutnya ada kompetisi interspesifik, yaitu kompetisi yang terjadi antara organisme yang berbeda. Contohnya itu singa dan harimau. Sedangkan amensalisme itu adalah amensalisme ini dipandang sebagai mekanisme kompetisi agresif. Contohnya itu seperti tumbuhan yang mengeluarkan zat aliopati. Contoh pada gambar yaitu alang-alang. Yang keempat adalah interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas ini merupakan interaksi yang terjadi antar komunitas satu yang terdiri dari beberapa populasi yang berbeda dengan komunitas yang satunya di suatu daerah. Contohnya itu dapat dilihat di gambar yaitu komunitas padang rumput. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.